Do that one dance, baby. That one dance. Oke, kita akan belajar tentang PJJ Matematika kelas 8 SMP. Teorema Pythagoras menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian akan bisa menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Yang kedua, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Ingat kembali, jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Konsep ini sudah pernah kalian pelajari ketika di kelas 7, yaitu bab tentang bangun datar segitiga. Untuk segitiga siku-siku yang di sebelah kiri, di situ sudah diketahui salah satu sudutnya adalah 45 derajat dan ada satu tanda sudut siku-siku. Berarti ketika kita mencari sudut yang belum diketahui, kita bisa dengan cara mengurangkan 180 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 90 derajat, maka nanti akan ketemu 45 derajat. Kalau kita total 45 tambah 45 tambah 90, maka hasilnya juga 180 derajat. Bisa dipahami kan? Maka di sini segitiga siku-siku tersebut sudut-sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk segitiga yang di sebelah kanan, itu salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Maka untuk sudut lain yang belum diketahui, kita bisa mengisinya dengan 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Kalau kita total 60 dengan 30 dengan 90 yang sudut siku-siku, maka totalnya juga akan 180. Berarti untuk segitiga siku-siku yang di sebelah kanan adalah sudut-sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Konsep ini sangat penting untuk kalian pelajari ya, agar nanti untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya lebih mudah. Untuk kombinasi sudut 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat akan membentuk salah satu jenis segitiga siku-siku yang spesial. Spesialnya di mana ya? Nanti akan Ibu terangkan selanjutnya. Oke? Untuk perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat itu akan menemukan perbandingan sisinya akan selalu tetap, dimana untuk angka 1 itu untuk perbandingan di depan sudut 45 derajat, 1 itu untuk sudut yang di depan, untuk sisi yang di depan sudut 45 derajat. Untuk akar 2 itu untuk sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya, yaitu 90 derajat. Sehingga perbandingan sisi segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat itu perbandingannya selalu tetap, yaitu 1, 1 dan akar 2. Akar 2 untuk sudut siku-sikunya. Ingat ya, ini hanya perbandingan saja, belum tentu nanti di soal sama juga. Jadi ini hanya perbandingan saja. Untuk lebih memahaminya, pelajari soal berikut. Misalkan di sini saya punya pertanyaan, berapakah panjang sisi A? Nah, kita bisa mencari nilai A-nya dengan konsep perbandingan sisi segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Kalian ingat kembali ketika salah satu sudutnya 45 derajat, maka kita bisa mencari sudut yang lainnya yaitu 45 derajat, dimana totalnya kan semua sudutnya dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kita bisa mencari nilai A-nya dengan cara membandingkan A per 36 sama dengan akar 2 per 1. Dari mana akar 2 per 1?
Nah, kalian lihat akar 2 itu kan berada di depan sudut siku-siku A. A itu kan berada di depan sudut siku-siku, sedangkan sudut siku-siku di situ yang 90 derajat kan perbandingannya adalah akar 2. Maka kita bisa menuliskan akar 2A itu sebanding dengan akar 2. Nah, sedangkan untuk satunya dari mana angka 1? Nah, posisi 36 itu kan berada di depan sudut 45 derajat. Maka di sini kita bisa menuliskan perbandingan 36 itu yang di depan sudut 45 derajat adalah angka 1. Sehingga kita bisa selanjutnya untuk mengalihkan silang, yaitu A kali 1 sama dengan 36 kali akar 2. A-nya sama dengan 36 akar 2. Gampang kan? Nah, contoh yang lainnya. Berapakah panjang sisi B? Nah, kita bisa membandingkan, yaitu B per akar 18. Berarti di sini kan tadi sudutnya sama-sama 45, 90 ya. Maka kita bisa membandingkan B per akar 18 sama dengan 1 per akar 2. Dari mana 1? Nah, 1 ini kan berada, B-nya itu kan berada di depan sudut 45. Nah, berarti perbandingannya adalah 1. Akar 18 itu kan berada di depan sudut siku-siku. Berarti perbandingannya adalah akar 2. Nah, setelah ini kita bisa mengalihkan silang, yaitu B kali akar 2 sama dengan akar 18 per akar 2. Nah, di sini akar 18 kali 1 kan akar 18 ya, per akar 2. Jadi B-nya itu yaitu kita bisa menuliskan akar 18 itu kan akar 9 kali akar 2. Maka kita bisa menyederhanakan akar 2 dibagi akar 2 itu akan habis, maka bernilai B-nya sama dengan akar 9 sama dengan 3. Gampang kan? Nah, contoh selanjutnya. Misalkan di sini untuk perbandingan sisi segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Maka di sini perbandingannya adalah yang di depan sudut 30 derajat adalah perbandingannya 1. Yang di depan sudut 60 adalah perbandingannya akar 3. Yang di depan sudut 90 adalah perbandingannya 2. Ingat ya, ini hanya untuk perbandingan saja, belum tentu nanti di soal sama juga. Oke, kita misalkan masuk ke contoh, berapakah panjang sisi C? Nah, sama dengan sebelumnya kita bisa membandingkan C per 5. Maka C per 5 itu sama dengan akar 3 per 1. Dari mana ya akar 3 per 1? Nah, maka kita bisa melihat posisi C itu kan di depan sudut 60. Maka perbandingannya adalah akar 3. Sedangkan angka 5 itu kan di depan sudut 30. Maka perbandingannya adalah 1. Setelah ini kita bisa mengalihkan silang ya. C kali 1 sama dengan 5 kali akar 3. Maka di situ ketemu C-nya adalah 5 akar 3. Karena 5 akar 3 dibagi 1, hasilnya ya 5 akar 3. Bisa dipahami kan? Untuk lebih memahaminya, kalian bisa belajar untuk soal ke dalam penerapan soal cerita berikut. Misalkan, tentukan keliling persegi ABCD berikut. Nah, di sini ada segitiga ABCD, di mana salah satu panjang diagonalnya adalah 18 akar 2. Nah, 18 akar 2 ini kalau kita bisa menyebutkan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Nah, sedangkan untuk keliling persegi kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah 4 kali S, 4 kali sisi.
Nah, sedangkan sisinya kita belum tahu panjangnya berapa, maka kita bisa menggunakan perbandingan sudut-sudut dalam segitiga siku-siku yang tetap tadi, misalkan 45 adalah perbandingannya 1, untuk 90 derajat adalah perbandingannya akar 2. Selanjutnya, misalkan di sini kita bisa membandingkan panjang AB per 18 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Karena kita akan mencari salah satu panjang sisi dalam persegi tersebut. Kita misalkan mencarinya panjang AB. Karena semua sisinya kan sama ya, jadi mencari salah satunya saja nggak masalah. Terus, kenapa 1 per akar 2? Dari mana 1? 1 itu kan posisi AB itu kan berada di depan sudut 45 derajat, maka kita menuliskan 1. Sedangkan 18 akar 2 itu kan posisinya berada di depan sudut 90 derajat, maka kita bisa menuliskan akar 2. Nah, di sini berarti kita bisa mengalihkan silang, yaitu AB kali akar 2 1 kali 18 akar 2. Maka kita bisa mendapatkan 18 akar 2 dibagi 2. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan akar 2 dibagi akar 2 habis ya. Maka hasilnya AB sama dengan 18. Gampang kan? Nah, ketika AB-nya 18, maka panjang sisi yang lain pun sama 18. Sehingga kelilingnya adalah 4 kali sisi sama dengan 4 kali 18 sama dengan 72 satuan. Contoh selanjutnya. Tentukan luas persegi panjang KLMN berikut. Nah, di sini salah satu sudutnya diketahui adalah 30 derajat untuk sudut KLN. Salah satu panjang diagonalnya LN diketahui 8 cm. Kalian disuruh menentukan luas persegi panjang KLMN berikut. Nah, ingat kembali bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya misalkan KL, lebarnya misalkan KN. Berarti luasnya sama dengan KL kali KN, panjang kali lebar. Nah, kita akan mencari KL dan KN karena KL dan KN itu belum diketahui. Bagaimana caranya? Gunakan perbandingan sudut-sudut dalam segitiga siku-siku yang tadi. Misalkan, kita mencari KL, di mana KL-nya kita bandingkan dengan yang sudah diketahui, yaitu panjangnya 8. KL per 8 sama dengan akar 3 per 2. Dari mana ya akar 3 per 2? Akar 3 itu tadi sudut KL itu kan berada di depan sudut 60 derajat. Berarti KL itu perbandingannya akar 3. Nah, sedangkan untuk 2 itu kan 8-nya. 8 itu kan berada di depan sudut 90, maka perbandingannya 2. Seperti sebelumnya, maka setelah ini kita kalikan silang, yaitu KL kali 2 dan 8 kali akar 3, maka didapat 8 akar 3 per 2. Sehingga kita bisa menyederhanakan 8 bagi 2 sama dengan 4, yaitu KL sama dengan 4 akar 3. Nah, selanjutnya kita mencari KN. Kita membandingkan KN per 8 sama dengan 1 per 2. Dari mana 1 per 2? Nah, 1 ini adalah perbandingan sudut 30 derajat, yaitu di mana KN itu berada di depan 30 derajat. Nah, sedangkan 2 ini kan perbandingan untuk sudut yang berada di depan sudut 30 derajat, maka 1 ini kan adalah perbandingan yang di depan sudut 30 derajat. Maka kita bisa mengalihkan 8 kali 1 bagi 2 atau setengah kali 8. Kita kalikan silang,
Yaitu KN-nya sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan kalau KL itu 4 akar 3, KN itu 4. Maka kita bisa mencari luas persegi panjang tersebut, yaitu KL kali KN. 4 akar 3 kali 4, yaitu 16 akar 3 cm persegi. Mudah kan? Nah, sekarang coba kalian latihan kerjakan ini ya, tentukan luas persegi panjang KLMN berikut. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa tetap semangat belajar kapanpun dimanapun, oke?